Majtama'a qaumun thumma tafarraqu an ghairi dzikrillah azza wa jal wa salati 'alan nabi wa salatin 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam illa qamu an antani jifah. Masyaallah. Atau kama qala sallallahu. Tidaklah berkumpul sekelompok orang kemudian mereka berpisah tanpa berzikir kepada Allah Ta'ala, tanpa berzikir kepada Allah Azza wa Jal, dan tanpa bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, illa qamu, melainkan mereka itu berdiri meninggalkan majelisnya, tempat duduknya, antan min jifah, aromanya lebih busuk daripada bangkai. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau tadi kita duduk di warung, duduk di mall, ada restoran, kita duduk di rumah kita, di kursi-kursi kita, duduk di lantai-lantai, nggak ada zikirnya, nggak ada sholawatnya duduknya itu, maka aroma kita itu busuknya lebih daripada bangkai. Untung saja pakai masker semua ya. Ya, pakai masker. Tapi ini bukan masker ini. Kalau nggak bisa mencium aroma itu ya, memang hidung kita buntet secara ruhaniyah. Karena ruhani kita kotor hidungnya. Tapi orang-orang soleh, para wali Allah, hidungnya ini jernih. Maka kalau ada orang itu kurang zikir, kurang sholawat, aromanya antan min jifah, lebih busuk daripada bangkai. Cuman nggak bisa dimaskeri, kan repot juga ya. Repot nih orang-orang soleh kalau ketemu. Ya, mudah-mudahan kita nggak seperti itu. Kalau kita seperti itu, terganggu tuh orang-orang soleh dengan aroma kita. Makanya diajarkan oleh para ulama, kalau kalian mau duduk, ya baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, atau Bismillahirrahmanirrahim, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pokoknya Bismillah sholawat. Bismillah, sholawat. Duduknya itu baca bismillah, baca sholawat. Sehingga kita belum duduk, sudah mengawalinya dengan bismillah yang membawa berkah, dan sholawat yang membawa barokah luar biasa. Nanti kalau bangun dari tempat duduk, disuruh baca Bismillahirrahmanirrahim, sallallahu ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, terserah sholawatnya apa. Dilanjut subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bangun yang seperti itu aromanya wangi. Ya, aromanya wangi. Makanya dikatakan sholawat itu kalau dibacakan di suatu tempat, tempatnya jadi harum. Dibacakan di suatu ruangan, ruangannya jadi harum. Kalau ruangannya harum, nanti rasa di hati nyaman. Karena itu kita harus membuat diri kita dimanapun berada, membuat ruangan itu jadi indah karena kehadiran kita. Ruangan itu jadi harum karena kehadiran kita. Dengan apa? Dizikiri, disolawati. Bismillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Gampang atau susah itu? Gampang ya. Prakteknya? Brok, selesai. Brok, halo, iya, halo, bisa. Duduk langsung telepon 2 jam bisa. Duduk langsung update status bisa. Selfie, ya update status. Baru di kafe A, baru di restoran A, cepret pemandangan indah, baru di tepi sungai, apa gitu ya, bisa. Tapi duduk kemudian langsung update status, sholawat dulu guys, nggak ada gitu. Nggak ada, duduk sholawat dulu guys gitu. Sholawat dulu bro, nggak ada nih, duduk gitu nggak kita. Nggak mengajarkan pada diri kita dan orang lain seperti itu. Kita ini ya, jangan ngomong orang lain. Padahal mudah itu. Bangun dari duduk baca sholawat. Bangun, bismillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau nggak dibiasakan nanti nggak bisa. Biasakan menghadirkan Rasul SAW ketika kamu mau duduk. Hadirkan Allah Tuhanmu ketika mau duduk. Hadirkan Rasulmu ketika mau duduk. Hadirkan Allah dan Nabimu ketika mau bangun. Diingat gitu ya dalam benak kita, oh saya punya Tuhan Allah, bismillah, minta tolong sama Allah nih mau duduk, biar selamat duduknya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, biar berkah, biar diterima nih permintaannya sama Allah, saya bawa nama Rasulullah, biar enak tempat duduknya, biar barokah. Buka warung, kok warungnya kurang berkah, nggak pernah disolawatin, diribahin iya, dinamimahin iya,
warungnya buat ngerumpi, warungnya buat jelek-jelekin orang, warungnya buat menyebutkan keburukan-keburukan orang. Ya jifa, aroma warungnya bangkai, busuk, bahkan lebih busuk daripada bangkai. Ngeri kan ya. Tapi kalau kita begitu masuk warung di mana kita jualan, kedai kita jualan, toko kita jualan, apapun itu tempat kita bekerja, duduk langsung bismillah dan sholawat, breng, wangi. Aromanya harum. Apalagi dilanjutkan sambil baca sholawat 10 kali. Iya, sholawat 10 kali. Syukur-syukur kalau baca sholawatnya semakin banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha 'indaka al darajat wa tuballighuna biha afdal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha sampai akhir. Gak kerasa, alhamdulillah sudah 20 kali saya sholawat munjiah. Itu satu kantor untung itu. Gara-gara satu orang kantornya harum. Ya, gara-gara satu orang kantornya harum, wanginya luar biasa. Sehingga kalau orang soleh lewat situ, breng, wah harum ini. Ini dari mana nih aromanya? Dicari. Ya, akan dicari sama orang soleh dari situ. Siapa itu di situ yang mengharumkan ruangan tersebut? Nah, sementara kita enggak maksakan diri kita itu. Ini paling penting. Jangan cari pengharum ruangan, semprot, itu nanti belakangan. Harumkan dulu ruhaninya dengan zikir dan dengan sholawat. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang terbaik dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada judulnya waliullah lupa sholawat, gak ada. Waliullah kok lupa sholawat, gak ada. Kecuali wali palsu. Ya kalau walinya asli gak mungkin lupa sholawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti itu, mau duduk, mau bangun, dia akan ingat sama Rasulullah SAW. Karena dia nggak pernah mau pisah sama Nabi SAW. Daim khayaluh ma'i fi maq'adi wal masir. Selalu, kata Habib Ali Habsyi, khayaluh, saya ingat, saya selalu terbayang-bayang Nabi Muhammad SAW. Ketika saya duduk maupun saya berjalan, selalu ada Nabi Muhammad SAW. Karena itu dikatakan, ikhwani rahimakumullah, dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Abbas itu pernah berkata, anna ma qama min majlisin illa wa nasma'u shalah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam minhu wa kana yaqul hiya syafi'ah. Bahwasanya dari dulu itu sahabat kalau setiap kali ada yang berdiri bangun dari suatu tempat, kami pasti mendengarkan, ya, orang itu berdiri sambil bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sahabatnya Nabi itu nggak pernah dengar temennya bangun nggak solawat, itu nggak ada. Nah, kalau kita jarang dengar ada muslim bangun baca solawat. Hubbun Nabi wa alihi dini. Agama kita tuh mengajarkan cinta pada Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau cinta sama Rasul, berdiri ya disebut, duduk ya disebut. Wa kana Umar idza qama min majlisihi, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau itu kalau bangun dari tempat duduknya, jadi kata majlis itu tempat duduk. Banyak orang salah mengartikan doa kafaratul majlis, doa penghapus majlis. Kafarohnya majlis dikira itu penghapus dosanya pengajian. Pengajian nggak ada dosanya. Pengajian kan nggak ada dosanya. Doa kafaratul majlis itu maksudnya doa menghapus kejahatan, keburukan yang terjadi di tempat dudukmu. Makanya dianjurkan bacanya man qama min majlisi, siapa yang bangun dari tempat duduknya. Suruh baca subhanakallahumma bihamdika sampai akhir itu ya. Itu doa bangun dari duduk. Diawali basmalah dan sholawat atau diakhiri dengan sholawat. Maka yang terjadi di duduknya, dosa-dosa dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau duduknya nggak punya dosa, ngaji. Tapi waktu bangun dari duduk, entah itu di pengajian, entah nggak di pengajian, ya kan bisa di rumah lagi baca Al-Quran, di rumah lagi zikir, wirid, bangun baca itu, dimanapun, maka dikasih stempel sama Allah Ta'ala. Kebaikan yang kamu lakukan selama duduk diterima sama Allah Ta'ala, qabul. Itu namanya majlis, dari tempat dia duduk. Nah, dikatakan bahwasannya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setiap kali bangun dari tempat di mana beliau duduk, yajhar bis sholati ala Rasulillah SAW.
beliau baca sholawat dengan suara keras. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Besok praktek, nanti praktek ya. Nanti kan bubar majlis bangun toh. Bangun, baca sholawat. Makanya ada istilah itu, orang-orang kalau mau selesai pengajian ada yang teriak toh, Shallu ala nabi, Allahumma sholli alaihi, terus berdiri semua pergi. Ya, selesai itu. Bahwa saya majlisnya udah selesai. Lah kita bangun sama baca sholawat. Ini termasuk amalannya sahabat dan diantaranya amalan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau bersolawat dengan suara yang keras ya ketika bangkit dari tempat duduknya. Faqila lahu fi dzalik, maka beliau ditanya, kenapa kalau bangun dari duduk baca solawat dengan suara keras? Beliau pun menjawab radhiyallahu anhu, man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Siapa yang cinta sesuatu, maka dia akan banyak-banyak menyebut yang dia cintai. Saya cinta Nabi SAW, maka saya senang nyebutnya dengan suara keras. Ya, nyebut Nabi Muhammad SAW. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syi'bul